Betis umumkan kedatangan Anthony. Husanov blunder, City kembali ke 4 besar. Kekalahan perdana Juventus. Udah tes medis, begini rincian kontrak Kevin di Borussia Mönchengladbach. Mobil Marcelino Ferdinand dirampok. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dalam lanjutan Premier League, Liverpool berhasil menang 4-1 atas tamunya Ipswich Town. Gol The Reds disarankan oleh Dominic Szoboszlai menit 11, Mo Salah menit 35 dan brace dari Cody Gakpo menit 44 dan 66. Sementara satu gol dari Ipswich dicetak oleh Jacob Greaves menit 90. Kemenangan ini bikin Liverpool stay di pucuk dengan perolehan 53 poin, sedangkan Ipswich belum keluar dari zona degradasi. Di pertandingan lain ada Newcastle yang menang 3-1 di kandang Southampton. Tim tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol John Bednarek. Namun Newcastle yang terlalu perkasa pun bangkit dan mencetak 3 gol. Ketiga gol tersebut dicetak oleh Alexander Isak menit 26 dan 30, serta satu tambahan gol dari Sandro Tonali menit 51. Tambahan 3 poin ini bikin The Magpies naik ke urutan 5 klasemen sementara. Sementara itu, Arsenal harus susah payah untuk menang 1-0 atas Wolves. Dua tim sama-sama bermain dengan 10 pemain usai Joao Gomez dan Miles Lewis Kelly mendapat kartu merah. Beruntungnya, Ricardo Calafiori yang datang dari bangku cadangan berhasil mencetak gol kemenangan di menit 74. Bergeser ke Serie A, ada Atalanta yang menang 2-1 atas Como. Tim tuan rumah sebetulnya unggul lebih dulu melalui gol Nico Paz menit 30. Namun Atalanta berhasil membalikan keadaan di babak kedua. Dua gol Adea diborong oleh Matteo Retegui menit 56 dan 70. Tambahan 3 poin bikin Atalanta kian kokoh di urutan ketiga dengan torehan 46 poin. Di pertandingan lain, Bologna berhasil mencuri poin di kandang Empoli setelah mengakhiri laga dengan skor 1-1. Tim tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Lorenzo Colombo menit 24, namun berhasil disamakan Benjamin Dominguez menit 44. Sementara dari La Liga, Real Madrid menang 3 gol tanpa balas di kandang Real Valladolid. Ketiga gol tersebut diborong oleh sang penyerang utama Kylian Mbappe. Masing-masing gol dicetak menit 30, 57, dan satu sepakan penalti di penghujung laga. Kemenangan ini bikin El Real memuncaki klasemen sementara dengan mengumpulkan 49 poin. Di pertandingan lain, Atletico Madrid justru ditahan imbang Villarreal dengan skor 1-1. Gol Villarreal dicetak oleh Gerard Moreno melalui sepakan penalti menit 29, namun berhasil disamakan oleh Samuel Diaz Lino menit 58. Dengan hasil ini, Atletico gagal mengejar selisih poin dengan Madrid di puncak klasemen. Masih dari sepak bola Spanyol, ada Real Betis yang baru saja mengumumkan pemain baru di bursa transfer musim dingin kali ini. Pemain tersebut adalah Anthony Elgacing Santos. Dilansir Independen, Betis telah merampungkan kepindahan Anthony dari Manchester United. Tony bergabung dengan klub La Liga itu dengan status pinjaman hingga akhir musim nanti. Dalam kesepakatan, tak ada opsi untuk mempermanenkan sang pemain. Namun Betis diminta untuk membayar sebagian besar gaji Anthony. Sementara dari Real Madrid, mereka berhasil menang 3-0 atas Real Valladolid. Menariknya, ketiga gol tersebut dicetak oleh Kylian Mbappe. Dengan begitu, ini jadi hat-trick pertama Mbappe selama berkarir di Spanyol. Dilansir Sky Sport, ini jadi momen penting bagi karir Mbappe di Madrid. Dengan catatan 3 golnya itu, Mbappe telah menjawab dari segala keraguan yang muncul dalam beberapa bulan terakhir. Carlo Ancelotti selaku pelatih pun memberikan komentar tentang performa Mbappe. Menurutnya, jika Mbappe mencetak 3 gol, itu bukan suatu hal yang mengejutkan karena kualitas sang pemain memang berada di level itu. Masih ada hubungannya dengan sepak bola Spanyol. Mantan pelatih Barcelona Xavi Hernandez kabarnya akan segera kembali mengambil pekerjaan melatih klub sepak bola. Dilansir Football Espanya, Xavi sedang mempertimbangkan untuk kembali bekerja setelah dirasa waktu istirahatnya sudah cukup. Sebelumnya, dirinya juga sempat mendapat tawaran dari Manchester United. Namun dirinya menolak dengan alasan tak mau terburu-buru dalam mengambil pekerjaan baru. Namun, kini kabarnya Xavi sudah siap. Namun belum ada nama klub pasti yang akan menggunakan jasa Xavi dalam waktu dekat.
Dari Spanyol kita berganti ke Inggris, di mana ada momen unik di laga Manchester City melawan Chelsea semalam. Di laga tersebut Pep Guardiola langsung menurunkan bek barunya Abdulkadir Husanov sejak menit awal. Sialnya, bek asal Uzbekistan itu justru melakukan blunder fatal. Dilansir Sky Sport, blunder Husanov membuat Chelsea berhasil unggul lebih dulu di awal laga. Jelas ini jadi laga debut yang cukup mengecewakan bagi pemain berusia 20 tahun ini. Untungnya City bisa membalikkan keadaan dan mencetak 3 gol. Kemenangan ini bikin City merangkak ke 4 besar klasemen sementara Liga Inggris. Masih seputar Manchester City, Mirror mengabarkan kalau Manchester City dan Chelsea berpeluang mendapat suntikan dana dari FIFA. Menurut laporan, dana sebesar 40 juta pound akan cair dalam bentuk kompensasi jika pada akhirnya kedua klub tersebut gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Namun dana itu bukan diberikan secara cuma-cuma. City dan Chelsea harus lebih dulu berpartisipasi secara penuh di kompetisi Piala Dunia antar klub yang akan diselenggarakan di akhir musim nanti. Enak juga ya kalau ada peraturan gini. Dari Manchester United, Ruben Amorim kabarnya sudah menyodorkan nama-nama pemain yang ingin dia beli. Setidaknya ada 3 nama yang masuk kategori transfer besar yang diinginkan oleh Amorim. Dilansir Football 365, ketiga nama itu adalah Victor Gyökeres, Florian Wirtz, dan Achraf Hakimi. Laporan tersebut mengklaim Hakimi dianggap sebagai solusi ideal untuk masalah bek sayap, sementara Wirtz dianggap sebagai kreator serangan yang sempurna untuk pola permainannya, dan Gyökeres tentu saja sebagai ujung tombak kesayangannya. Jelang menghadapi Manchester United nanti malam, Fulham kabarnya tidak akan turun dengan kekuatan penuh. Menurut Mirror, Fulham berpotensi tidak bisa menurunkan Rodrigo Muniz di laga melawan Setan Merah. Itu karena sang pemain mengalami cedera sesaat setelah menyelesaikan sesi latihan terakhir. Muniz tertangkap kamera jatuh terpeleset dengan posisi yang sangat mengkhawatirkan. Lutut terlipat ke samping. Kini perlu pemeriksaan lebih lanjut apakah sang pemain bisa diturunkan atau tidak. Mohamed Salah kembali mencetak gol di laga melawan Ipswich Town semalam. Meski cuma 1 gol, catatannya itu berhasil membawa Salah untuk melampaui pencapaian legenda Arsenal Thierry Henry. Dilansir ESPN, tambahan 1 gol bikin Salah naik ke urutan ke-7 dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Inggris. Salah kini telah mencetak gol ke 176 di kompetisi tersebut. Itu mengungguli torehan Thierry Henry yang sudah mencetak 175 gol. Dan hanya selisih 1 gol di belakang legenda Chelsea Frank Lampard yang mengemas 177 gol. Inggris sudah, kini kita membahas sepak bola Italia. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya Juventus bertahan, pasti akan kalah juga. Ya, rangkaian laga tak terkalahkan Juventus di Serie A musim ini terhenti di tangan Napoli. Dilansir Fotmob, Napoli mengakhiri laga dengan skor 2-1 dan memberikan kekalahan perdana si Nyonya tua di Serie A musim ini. Kekalahan dari Napoli juga jadi pertanda berakhirnya rekor 29 pertandingan tak terkalahkan Juve di kompetisi tersebut. Meski mampu melaju sejauh ini tanpa kekalahan, Bianconeri hanya mengumpulkan 37 poin dari 22 pertandingan. Football Italia mengabarkan bahwa Lazio telah mendapatkan gelandang baru dari klub Inggris Chelsea. Menurut laporan, Chelsea telah menerima tawaran Lazio untuk Cesar Casadei. Lazio kabarnya menyodorkan proposal yang bernilai 12 juta euro. Dalam kontraknya itu, Lazio memasukkan pembagian hasil penjualan kembali senilai 25%. Casadei hanya tampil 6 kali secara kompetitif musim ini, terutama di Liga Konferensi Eropa tanpa 1 menit pun bermain di Liga Inggris. Meski begitu, Lazio yakin bisa mengeluarkan potensi maksimal dari sang pemain. Masih dari Eropa, tapi kali ini tentang pemain abroad Indonesia. Saga transfer Kevin Dix tampaknya sudah memasuki babak akhir. Menurut Goal, sempat dirumorkan akan gabung Wolfsburg dan Trabzonspor. Kevin kabarnya sudah sepakat untuk gabung dengan Borussia Mönchengladbach. Kevin bahkan telah merampungkan rangkaian tes medis di Jerman. Kabarnya, Kevin tidak akan langsung bergabung dengan tim Gladbach. Ia baru akan bergabung di akhir musim nanti. Kabarnya, Kevin akan menandatangani kontrak 5 tahun hingga 2030 dan akan segera diumumkan oleh Gladbach.
Masih seputar pemain abroad, ada Oleh Romani yang akhirnya debut bersama klub barunya Oxford United. Dilansir CNN Indonesia, meski cuma sebentar, Oleh tampil cukup apik. Romani masuk pada menit ke-79 menggantikan gelandang Will Fox saat Oxford bertamu ke markas Stoke City. Di laga yang berakhir imbang tanpa gol tersebut, Oleh Romani nyaris mencetak gol di laga debutnya. Sayang, sepakannya membentur mistar gawang yang sudah ditinggalkan oleh Victor Johansson. Ini jadi first impression yang bagus dari Oleh. Bergeser ke Asia Tenggara, ada kabar yang mengatakan kalau peraturan SEA Games akan diganti. Dilansir Super Bowl, Otoritas Olahraga Thailand atau SAT mengungkap rencana penyelenggaraan SEA Games 2025. Kabarnya, SEA Games ini akan memiliki 4 cabang olahraga bola kaki. Nah, Thailand sedang berusaha membatasi usia pemain dari tim peserta cabur sepak bola putra. Cabur tersebut rencananya hanya boleh diikuti oleh pemain U22 tanpa tambahan pemain senior. Aturan ini disinyalir untuk mempersulit para pesaing Thailand. Namun, aturan tersebut tidak akan membawa kerugian bagi Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia telah memiliki kerangka skuad yang sudah solid menyusul keputusan menurunkan pemain muda di ASEAN Cup kemarin. Indonesia jadi semakin berpeluang untuk mempertahankan medali emas SEA Games. Dari London dilaporkan bahwa Direktur Teknik West Ham Tim Staten telah resmi dibekukan oleh klub dari semua aktivitas transfer klub Januari ini. Menurut The Sun, Staten ini sebelumnya telah bermasalah dengan 2 pelatih sebelumnya, yakni Moyes dan Lopetegui soal pembelian pemain yang asal-asalan. Posisi Direktur Teknik baru The Hammers akan segera ditunjuk oleh pemilik David Sullivan. Cal Macaulay yang juga rekan Graham Potter diprediksi akan menempatinya. Sementara itu dari Everton tersiar kabar bahwa David Moyes telah resmi menunjuk mantan pemain Liverpool Charlie Adams sebagai pelatih spesialis bola mati Everton. Talksport melaporkan bahwa keahlian bola mati Adams sangat diperlukan Moyes untuk membantu skuadnya memanfaatkan peluang sekecil apapun lewat bola mati. Sebelumnya, Charlie Adams ini adalah mantan pelatih klub League 2 Fleetwood Town. Kabar berikutnya datang dari FA yang telah menolak usulan 4 klub Liga Wales soal jalur baru merebut tiket kelolosan ke kompetisi Eropa. BBC melaporkan sebelumnya Cardiff City, Swansea, Wrexham, dan Newport County telah bekerja sama dengan Asosiasi Sepak Bola Wales untuk mengadakan kompetisi baru, di mana pemenangnya dapat lolos ke Conference League. Namun setelah adanya masukan dan kekhawatiran dari anggota klub EFL, akhirnya usulan itu tidak diterima FA. Asosiasi Sepak Bola Wales pun disebut kecewa dengan keputusan FA tersebut. Dari kabar lainnya, Daily Mail melaporkan bahwa Chelsea dan Manchester United sedang melakukan pembicaraan rencana pertukaran pemain Garnacho dan Christopher Nkunku. Pertukaran ini dinilai berpeluang terjadi karena kedua klub saling membutuhkan. Secara harga juga tak beda jauh. Chelsea menawar Garnacho sekitar 65 juta pounds, sedangkan Chelsea juga sudah mematok harga 60 juta pounds untuk melepas Nkunku. Namun, rencana pertukaran ini belum disepakati karena masih menunggu pembicaraan dengan masing-masing pemain. Beralih ke kabar dari Italia. Tersiar kabar bahwa pemain Genoa Mario Balotelli dilaporkan akan segera hengkang di bursa transfer Januari ini. Menurut Foot Italia, 2 tim Serie A yakni Empoli dan Venezia disebut tertarik meminangnya. Empoli dilaporkan serius menampung Balotelli karena butuh amunisi tambahan setelah cederanya striker mereka Pietro Pellegrini. Sementara Venezia berminat pada Super Mario karena kemungkinan akan segera ditinggal strikernya Juan Paulo ke Palermo. Sementara itu, pemain Juventus Danilo dilaporkan oleh Sporting News telah sepakat untuk gabung ke klub Liga Brasil Flamengo. Pemain yang sudah diizinkan pergi oleh si nyonya tua itu akan segera terbang ke Brasil dan akan menandatangani kontraknya yang diperkirakan berdurasi 2 tahun pada minggu depan. Danilo adalah rekrutan kedua Flamengo di bursa transfer Januari ini, setelah striker bernama Juninho didatangkan dari Karabakh. Dari Belgia, tersiar kabar bahwa calon pemain timnas Indonesia Jaro Ridowald terkena kartu merah di laga Royal Antwerp versus Sint-Truidense VV. Di laga yang berakhir 1-1 tersebut, Jaro diganjar kartu merah di menit 90+1 setelah terlihat seperti melayangkan pukulan ke pemain lawan. Akibatnya, Jaro akan menerima hukuman absen di beberapa laga, termasuk melawan klub Brugge 2 Februari mendatang. Kabar kurang mengenakan datang dari Marcelino Ferdinand. Lino dilaporkan telah menjadi korban perampokan di Inggris. Kaca mobilnya pecah serta barang bawaannya seperti tas kesehatan raib di gondol perampok. Lino menyebarkan kejadian tersebut lewat sebuah video yang ia rekam sendiri saat menyetir mobil pribadinya. Di video tersebut, Lino memperlihatkan langsung bagaimana keadaan mobilnya yang setelah dirampok.
Lanjut ke kabar berikutnya. Dilansir dari Super Bowl, timnas Vietnam kini sedang kesusahan mencari lawan tanding untuk laga FIFA Matchday bulan Maret nanti. Juara Piala AFF 2024 itu sedang butuh poin untuk menggenjot ranking FIFA mereka dengan cara menggelar 2 laga FIFA Matchday. Namun hingga sekarang dikonfirmasi hanya Myanmar saja yang menyanggupi. Calon lawan lainnya seperti Suriah, Lebanon, ataupun Tajikistan menolak karena alasan jarak geografis dan jadwal kompetisi. Dari tanah air dilaporkan bahwa Persija Jakarta tengah berusaha untuk memainkan laga kandang mereka melawan Persib Bandung di GBK 16 Februari mendatang. Padahal sebulan setelahnya GBK bakal dipakai untuk laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Direktur Persija Muhammad Prapanca bahkan sudah melayangkan surat permohonan kepada PSSI untuk memakai GBK. Prapanca beralasan bahwa masih ada waktu bagi pengelola GBK untuk menyiapkan stadion untuk laga Timnas Indonesia.